Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mulai pembelajaran untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, cukup. Ya, untuk siang kali ini kita mulai pembelajaran untuk materi pokok memformat dokumen paragraf dengan menggunakan aplikasi pengolah kata. Di sini paragraf yang akan kita jelaskan nanti adalah ada paragraf deduktif, paragraf argumentatif, paragraf naratif, dan paragraf persuasif. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Contohnya, lapisan ozon sedang menipis, pohon-pohon mulai kekeringan, tanaman tidak bisa tumbuh dengan indah. Nah, itu salah satu contohnya. Kalian nanti bisa membuat sendiri bagaimana bentuk paragraf deskriptif yang sesuai dengan tema yang ingin kalian buat. Oke, kemudian untuk paragraf argumentatif adalah paragraf yang menjelaskan atau mengulas suatu ide tertentu, sehingga makna dari kata itu diuraikan dengan sangat jelas, kemudian pendengar, pembaca bisa mengerti dari maksud kalimat tersebut. Inti dari paragraf semua ini nanti, baik paragraf deskriptif, paragraf naratif adalah ada kalimat utama yang dikembangkan, sehingga menjadi suatu bentuk paragraf yang menjelaskan inti dari pokok masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ada masih dua paragraf lagi, yaitu paragraf naratif dan paragraf persuasif. Nah, ini tugas kalian untuk mencarinya. Silakan cari apa yang dimaksud dengan paragraf naratif, kemudian apa yang dimaksud dengan paragraf persuasif. Sekaligus buat contohnya masing-masing ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, dari pokok materi itu nanti, selain kalian mempelajari tentang jenis-jenis paragraf, ciri-ciri paragraf, kemudian bentuk dari paragraf itu sendiri, yang paling utama adalah karena implementasi pembuatan paragraf nanti menggunakan aplikasi pengolah kata, maka minimal kalian bisa menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, di sini aplikasi pengolah kata yang akan kita gunakan nanti adalah aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Ini yang paling familiar, banyak digunakan di perkantoran. Aplikasi pengolah kata Microsoft Word merupakan aplikasi paket yang sudah terinstall, biasanya langsung tergabung dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Misalkan ada aplikasi Microsoft Office Excel, PowerPoint, Access, Outlook, ataupun Frontpage. Kalian nanti bisa lihat sendiri itu. Nah, untuk penggunaan aplikasi Microsoft Office Word ini, kalian bisa menggunakan versi apapun. Bisa menggunakan versi yang 2007, bisa yang menggunakan aplikasi yang versi 2010, atau 2013, atau mungkin 2016, dan mungkin ada juga yang bisa menggunakan Office 2019. Silakan, terserah bebas. Intinya adalah aplikasi Microsoft pengolah kata. Mungkin nanti kalian akan menemui tampilan yang berbeda atau tool-tool yang tata letaknya berbeda. Tidak masalah, silakan disesuaikan. Jangan mudah bingung, jangan mudah gamang. Intinya adalah semua tampilan dari Microsoft Word yang saya sampaikan tadi mungkin tampilannya berbeda, tetapi tool kemudian ikon yang digunakan tetaplah sama. Mungkin tata letaknya yang berbeda. Kalian jangan bingung ya, disesuaikan saja. Oke, kita lanjut. Kita mulai dengan aplikasi Microsoft Office Word. Apapun sistem operasi yang kalian gunakan, silahkan buka aplikasi Microsoft Office Word dengan klik 2 kali ikon seperti gambar di bawah ini. Silahkan dipilih ikon yang seperti ini, klik 2 kali. Nanti akan muncul tampilan dokumen baru Microsoft Office sesuai dengan
versi yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Office Word 2010. Nanti untuk kalian bisa menggunakan versi lain, disesuaikan saja tampilannya walaupun berbeda ya. Ikonnya nanti tetap sama. Oke, tampilan awal seperti ini. Kemudian bagaimana kita memulainya? Yang pertama adalah kita jelaskan dulu tool-toolnya. Dari menu yang sudah ada di situ ada menu home, ada layout, ada review, ada view dan lain sebagainya. Itu adalah tool-tool untuk menunjang proses formatting paragraf yang kita gunakan. Tampilan awal seperti ini. Kemudian untuk memulainya, silakan kalian bisa mengetik paragraf yang tadi sudah saya berikan tugasnya, yaitu di kolom yang ada yang sudah disediakan di halaman lembar putih itu. Kalian ketik paragraf, kemudian disesuaikan dengan karakter yang kalian gunakan. Di situ ada pemilihan font, ada hurufnya, jenis hurufnya. Dibuat karena ini paragraf akan disajikan kepada orang banyak, maka usahakan gunakan font dan ukuran font yang standar. Yang standar itu yang bagaimana? Tentu kalau untuk font adalah yang standar perkantoran. Semua orang bisa membaca, terbaca jelas, tidak terlalu banyak animasi. Kemudian untuk ukuran font atau font size-nya itu tidak terlalu besar, sehingga apa? Tidak terlalu memenuhi halaman yang akan kita buat. Kemudian juga tidak terlalu kecil. Kenapa? Kalau kecil nanti juga terbacanya juga akan susah. Standar biasanya antara 11 sampai 12. Silakan gunakan untuk font size itu. Atau gini saja. Jenis huruf kita tentukan, silakan gunakan jenis Calibri, Arial atau Times New Roman. Kemudian untuk font size-nya silakan diatur di 12. Sudah? Ketika sudah mengetik sebuah paragraf, sudah terketik semua, sudah selesai, pengeditannya sudah selesai. Kemudian apa langkah saja yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyimpan dokumen ini. Tujuannya supaya tidak hilang dan bisa kita gunakan di lain waktu. Silakan simpan filenya dengan cara klik menu Office button di pojok kiri atas. Nah, cari silakan. Pilih Save atau Save As. Nanti akan muncul kotak dialog baru. Di sana nanti ada pilihan file name. Kita disuruh untuk memberikan nama file yang akan kita simpan. Kemudian ada Save In, berarti kita disuruh untuk menentukan lokasi penyimpanan. Kemudian baru pilih Save. Jadi 3 itu tadi. Oke, ya. Yang berikutnya, file sudah kita ketik, file sudah kita simpan. Langkah selanjutnya adalah menutup aplikasi Microsoft Office Word ini. Ini cara yang paling mudah. Kalian bisa lihat di arah pojok kanan atas, pojok pol sana. Nah, itu ada tanda silang ya. Kalian tinggal klik tanda silang itu, kemudian otomatis layar Microsoft Office Word ini nanti akan tertutup. Silakan diklik dulu. Ya, sudah. Maka sudah selesai. Itu tadi adalah proses mulai dari membuka aplikasi Microsoft Word, kemudian mengetik suatu paragraf, menyimpannya, kemudian sampai dengan menutup aplikasi Microsoft Word. Oke, anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut minggu depan. Untuk tugasnya tadi, yang pertama adalah, diingat ya, tugas yang pertama adalah membuat paragraf naratif, kemudian membuat paragraf persuasif, sekaligus contohnya. Oke, terima kasih untuk jumpa siang kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.